Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo para tulabul ilmi maju. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Udah, jangan rame-rame. Diam sudah. Kelas. Taib. Yang lain yang makan maju dulu. Makannya ditinggalkan. Siang ini insya Allah saya akan membahas, dan pembahasan ini insya Allah cerita, biar nggak terlalu ngantuk ya. Ceritanya ulama, bagaimana sabarnya mereka dalam menuntut ilmu. Sebelum itu perlu difahami, kisah-kisah para ulama itu adalah ibratun liulil albab. Kisah-kisah para ulama itu adalah ibratun liulil albab. Allah Subhanahu wa taala itu mengikat ibratun, diikat liulil albab. Berarti, dan dalam ilmu balaghah, sebuah lafadz itu memiliki arti dan makna. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liulil albab begitu saja, tidak. Pasti ada maunya. Enggak semua orang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu, enggak semuanya orang bisa. Walaupun dia mendengarkan kisah-kisah itu, membaca kisah-kisah itu, tapi memetik pelajaran itu enggak semuanya orang. Diikat liulil albab, bagi yang punya apa? Punya akal. Semua kita nggak punya akal. Ya punya sih, tapi akalnya dipakai apa enggak gitu kan? Akalnya dipakai apa enggak? Taib. Perhatikan teman-teman semuanya. Iya, perhatiin semuanya. Fokus. Yang lain yang sebelah sana. Ilmu agama ini membutuhkan kesabaran. Untuk meraihnya dan untuk menggapainya. Mengherankan kepada saya sebuah ucapan Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir halaman 281. Saya tulis ucapan beliau karena saya membiasakan diri kalau dapat faedah saya tulis, karena saya nggak mau faedah itu hilang begitu aja. Ibnul Jauzi mengatakan begini, ta'ammaltu ajaban. Saya itu merenungi sesuatu yang amat mengherankan. Ta'ammaltu ajaban. Saya itu merenungi sesuatu yang amat mengherankan. Apa itu? Anna kulla syai'in nafisin yatulu torikuhu. Perhatikan teman, ini kunci teman-teman semuanya. Yang akan sampaikan semuanya prinsip kaidah, kunci pokok. Anna kulla syai'in nafisin, sesungguhnya segala sesuatu yang nafis, yang berharga. Kita ini, segala sesuatu yang itu berharga, yatulu torikuhu, panjang jalan meraihnya. Jalan untuk meraihnya itu panjang. Nah, wa yakthuru bitta'abi fi taksilihi, dan amat capek di dalam meraihnya, amat capek di dalam menghasilkannya, amat capek di dalam meraihnya. Lihat kunci ini kaidah yang nggak bisa diotak-atik.
Kalau perkara itu adalah nafisa, berharga, nggih, berharga nggih, pasti panjang, untuk jalan untuk mendapatkannya itu panjang, nggak bisa setahun 2 tahun, nggak iso. Dan jalan untuk meraihnya itu pasti capek, membutuhkan kesabaran. Sekarang saya contohkan. Mas, sudah nikah belum Mas? Udah nikah apa belum? Sudah nikah? Sudah nikah apa belum? Enggak fokus ini kayaknya ini. Belum nikah kan? Iya. Tapi kalaulah di sana ada seorang akhwat cantik, wis cantik, agamanya, nasabnya wapek lah, 4 tungkahul mar'atul li arba'in. 4 ini ada pada dia semuanya. Bagi Anda itu nafis, harganya mahal itu, podo karo emas, berlian itu. Kira-kira Anda mau mengambil itu gampang apa susah? Yakin susah? Yakin loh, susah yuk. Itu baru wanita. Ya pasti dia akan mengajukan syarat. Piye agama kamu, piye ilmumu, wis teko Yaman apa gurung, ngene kan? Waduh, syaratnya teko Yaman nih. Wis belajar Alfiyah Ibnu Malik apa gurung? Ditanya susah banget. Ya iyalah, mau pengen mendapatkan berlian kok. Gampang itu lah, enak banget lah. Nggak bisa. Ilmu din itu fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu dan benar-benar berhasil dalam mendapatkan ilmu, nggak bisa belajar ilmu setahun lalu pinter, nggak bisa. 2 tahun langsung pinter, nggak bisa. 5 tahun langsung pinter, nggak bisa. Ya tulu torikuhu, panjang Pak, panjang. Wes panjang, susah banget. Butuh capek, butuh ini, wes sampai epol, Masya Allah. Maka kata beliau, fa innal ilma kana asyrafal asya'i. Sesungguhnya ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia. Pakai fa innal ilma, nggak pakai min Pak. Teman-teman nggak pakai min, pakai fa innal ilma kana asyrafa al asya'i. Maka sesungguhnya ilmu adalah, ilmu itu sesuatu yang paling mulia, nggak ada di atasnya, itu nggak ada. Berarti ilmu itu paling mulia, berarti apa? Tambah panjang, cari tambah panjang untuk meraihnya, jalan mendapatkannya tambah panjang, dan ujian-ujian untuk meraihnya itu luar biasa. Nah, Masya Allah, disebutkan ini, kata beliau, lam yaksul illa bitta'abi wassahri. Ilmu itu nggak akan bisa diraih kecuali harus capek. Kayak tadi ada makan, belajar atau makan? Nggak makan sih, lapar dulu. Ilmu, nanti saya contohkan, banyak contoh nih, banyak contoh Pak. Sampai-sampai ada mereka itu, ada majelisnya Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, terus ada jenazah, itu ditinggalin jenazah, dan jenazah itu kerabatnya, bayangkan, kerabatnya itu ditinggalin Pak. Jenazah kerabatnya itu dia tinggalin, karena apa? Karena ada majelisnya Imam Abu Hanifah. Khawatir ilmu itu hilang. Butuh ta'ab dan butuh sahar. Apa sahar? Nggak tidur malam. Mana ada penuntut ilmu tidur toh, gimana ini? Nggak dapat. Wong penuntut ilmu kok tora turu. Ora iso. Wat takror, butuh berulang-ulang, terulang-ulang. Ini murojaah, ini satu murojaah lagi, mengulang-ulang. Wahajrul ladzat, ingat, wahajrul ladzat, dan harus menghajar, meninggalkan kelezatan-kelezatan. Pingin ilmu mangan enak, pingin ilmu
tidur nyaman, pingin ilmu apa semua tersedia, nggak bisa. Hajrul ladzat, harus meninggalkan kelezatan-kelezatan. Sampai-sampai ini sebagian para fuqaha itu selama 60 tahun Pak pingin makan sesuatu yang dia inginkan itu Pak. 60 tahun itu nggak sempet makan yang dia inginkan. Dikarenakan apa? Karena makanan itu dibuka waktu belajar. Dibuka waktu belajar. Dia tinggalkan, badal itu makanan favoritnya. Sampai 60 tahun lamanya dia nggak pernah merasakan apa makan yang paling enak itu, nggak pernah Pak. Karena apa? Karena itu waktu belajar. Nah, kalau kita pingin berhasil dalam kita belajar ilmu, poin-poinnya harus kita pahami. Jadi nggak bisa kalau kita pingin berhasil dalam mencari ilmu terus pingin enak semuanya. Makanan harus siap saji, nggak ya wajar, namanya pondok. Terkadang apa? Lambat makannya. Ya bora. Wali santri komplain, mana anakku terlambat ini. Wis to wali santri menengok wis. Kalau Anda udah serahin ke pesantren, biar pesantren mengelola, wajar itu. Kalau agak lambat dikit itu wajar. Kadang nggak enak, kadang enak, itu biasa thalabul ilmi. Wah, aku udah bayar sekian kok gak enak itu piye. Ya cukup anakmu mutu-mutune. Gak boleh kayak gitu. Itu kalau thalabul itu kayak gitu udah wajar. Tapi ya. Sekarang saya kasih beberapa contoh ulama. Saya pilihkan aja yang anu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Bidayah wa Nihayah juz 11 halaman 31 menceritakan bagaimana Imam Bukhari Kanal Bukhariyu yastaiqidu fil lailah. Imam Bukhari itu bangun dalam semalam itu 20 kali. Ngapain? Bangun semalam 20 kali. Ngapain? Kalau kita bangunnya lihat SMS, SMS, bangun ngelilir, dulu SMS siapa ini? Bukhari gak kenal kayak ngono, gak kenal kayak gitu. Dia bangunnya apa? Lihat ini. Dia bangunnya, ketika dia bangun itu apa? Itu karena ilmu. Dia bangunnya itu ada tamurru bi khatirihi, ada faedah yang lewat di benaknya, sehingga ini yang menjadikan dia terbangun. Mana ya? Wong turu kok iso faedah? Ya bisa jadi karena dia memang berpikir faedah ilmu gimana, ilmu gak enak, sampai ke bawah di pikirannya, di dalam mimpinya. Lalu dia bangun. Ketika bangun, dia Pak menyalakan lampu. Nyalakan lampu, dia tulis. Selesai tulis, dimatikan lagi lampunya. Lalu dia tidur. Tertidur. Kemudian bangun lagi. Begitu seterusnya sampai 20 kali bangun dalam satu malam, dikarenakan faedah itu lewat di pikiran dia. Pernah kita bangun 20 kali dalam semalam gara-gara ilmu? Pernah ya? Ngacung kalau pernah. Nanti Ustaznya dapat kasih hadiah nanti itu. Kalau bangunnya karena lihat SMS ya. Tapi kalau bangunnya karena ilmu gak. Bisa dipahami kayak ini. Masya Allah. Terus lagi. Ali Ibnul Hasan Ibnu Syaqiq dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi lil Khatib Al-Baghdadi juz 2 halaman 276, beliau cerita, Ali Ibnul Hasan Ibnu Syaqiq, beliau cerita, kuntu ma'a Abdillah Ibn Mubarak, pernah saya itu bersama
Abdullah ibnu Barak fil masjid, di suatu masjid. Waktu itu fi lailatin barida, di malam yang dingin banget. Perhatikan, ini di malam dingin Pak, di masjid di malam yang dingin. Fakumna linukhrija, kami pun bangun, kami berdiri untuk kami keluar. Falamma kana ingda babil masjid, tatkala kami ini mau keluar, kami di pintu masjid, lari di pintu masjid. Kemudian di situ diskusi mudzakarah ilmu antara Abdullah bin Mubarak dan antara siapa? Ali ibnu Hasan ibnu Syakik. Mudzakarah sampai apa? Hatta ja'al muadzinu fa'adzana lis-sholati, sampai subuh datang. Padahal itu malam yang sangat dingin tidak menghambat bagi mereka untuk mudzakarah ilmu. Coba lihat, ini malam yang dingin. Satu mudzakarah hadis, satu lagi mudzakarah hadis. Itu gak terasa dinginnya loh hilang Pak, sampai subuh datang. Ini menunjukkan sabarnya mereka di dalam mudzakarah hadis, walaupun dingin itu luar biasa. Kita alasan saja, waduh panas, belajar aja kalau nggak ada AC panas, kita belajar nggak ada kipas angin panas, keluarnya kelasnya panas, kamarnya panas. Gini loh, kecil banget teman-teman semuanya. Sabar dalam menuntut ilmu, nggak semua harus terturuti apa yang kamu inginkan. Ini loh, di kamar nggak ada kipas angin, menjerit nggak? Menjerit, panas gitu kan. Wes, gini kacau urusannya. Ini loh, lihat contohnya, masya Allah, mereka berhasil dalam ilmu. Mereka udah berhasil mencari ilmu karena mereka harus taat, harus capek, harus sabar dalam menghadapi apa yang mereka hadapi. Al-Imam At-Tabari, cerita bagus masya Allah, bagaimana sabarnya beliau. Al-Imam At-Tabari bercerita di biografi beliau cerita, lamma dakhaltu Misra, tatkala saya datang kota Mesir. Ketika saya datang ke kota Mesir, lam yabqa ahadun min ahli ilmi illa laqiyani wamtahanani. Tidaklah seorang pun dari ahlul ilmi di kota Mesir kecuali dia bertemu dengan aku dan menguji aku. Saking hebatnya Imam Tabari sampai diuji oleh para ulama-ulama ahlu Mesir. Dan dijawab semuanya oleh beliau. Dijawab semuanya oleh Imam Tabari. Maka lihat, faja'ani yauman rajulun, lalu suatu hari datang kepadaku seorang laki-laki, fasalani an syai'in minal arudi. Si laki-laki itu datang kepadaku suatu hari dan bertanya kepadaku tentang ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu bahasa yang berkaitan dengan apa? Dengan syair. Ilmu bahasa, dan itu berkaitan dengan syair. Ilmu bahasa kan ada apa? Ada 12 macam. Di antara ilmu bahasa ada ilmu arud, ilmu balaghah, ilmu mantek. Nah, ilmu nahwu, ilmu sorof. Ini ilmu arud ini adalah bagian daripada ilmu bahasa. Dia tanya kepadaku tentang ilmu ini. Lihat, walam akun nasyittu lahu qabla dzalik. Dan sebelum itu sang belum punya semangat untuk mempelajari ilmu arud. Imam Tabari, beliau untuk ilmu arud belum pernah dia nggak semangat mempelajari ilmu itu. Karena dia nggak semangat mempelajari ilmu itu, alias dia kapasitas keilmuan dalam babul arud itu lemah. Maka dia pun menjawab begini, alayya qaulun alla atakallama fi syai' minal arud. Begini, saya nggak bisa menjawab ilmu ini.
saya nggak bisa menjawab ilmu-ilmu ini. Wes, perhatikan ya, saya nggak bisa menjawab ilmu ini karena saya sebelumnya belum semangat untuk mempelajari ilmu ini. Lihat, lalu dia mikir, iya, kenapa aku kok menjawab begitu? Sudah muncul semangatnya. Bagaimana semangatnya? Maka dia wa talabtu min sadiqin li kitabil arudi lil Khalil Ibnu Ahmad. Lalu saya meminta kepada temanku yang namanya kitab arud miliknya Khalil Ibnu Ahmad. Faja'a bihi. Temanku itu membawa kitab itu kepadaku. Fanadhartu fihi lailati. Lalu aku melihatnya, mempelajarinya satu malam. Ingat, mempelajarinya satu malam. Fa amsaitu ghaira arudhiyan wa asbahtu arudhiyan. Sore hari kemarin saya tidak pandai ilmu arud, pagi-paginya besok saya jago ilmu arud. Bayangkan Pak, bayangkan ini. Sore hari itu nggak pinter ilmu arud, besok paginya jago ilmu arud. Semangat luar biasa dalam menuntut ilmu dan sabar dan sabar. Bisa berapa jam itu menjadi jago begitu? Luar biasa. Taib. Ada cerita bagus tentang Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad. Cerita ini saya tulis di buku saya. Saya lagi nulis buku, udah selesai alhamdulillah. Judulnya mengambil pelajaran kisah-kisah, mengambil pelajaran suami-suami para salaf dari celaan istrinya. Di situ masuk Imam Qadhi Iyad. Qadhi Iyad itu Pak punya istri yang kita baca gimana? Kita akan ceritakan gimana ini. Qadhi Iyad cerita. Beliau itu datang ke temannya ziarah dan temannya itu al-fuqaha, al-fuqi. Ketika beliau datang, temannya ini cerita kepada Qadhi Iyad baru menyelesaikan sebuah kitab. Lalu Qadhi Iyad pinjam, lalu beliau baca fa'ajabahu. Lalu mengherankan kepada Imam Qadhi Iyad. Kemudian beliau pinjam buku itu. Temannya yang punya buku bilang, ini nuskha hanya satu. Kalau ini hilang, maka ilmu yang di dalamnya akan hilang. Ya wis, fawa'adahu, Qadhi Iyad janji akan menjaga nuskha ini. Dan beliau akan kembalikan besoknya. Berarti hanya satu hari toh Pak. Wis, dia bawa pulang. Bagaimana sabar beliau dalam menuntut ilmu? Beliau bawa pulang. Ketika bawa pulang, maka malamnya dia baca sampai subuh. Malamnya dia baca sampai subuh, selesai kitab itu Pak. Dibaca semalaman. Tapi gangguannya banyak. Ketika di malam hari itu ja'at imra'atuhu wa rawadathu. Datang sang istrinya dan membujuk-bujuk rayu kepadanya supaya meninggalkan bacaan itu dan menoleh kepadanya. Falam yaltafit ilaiha. Dan dia nggak mau noleh ke istri itu, mau coy. Padahal bujune iku wis nggoda dia. Beda dengan kita Pak, moco saiti, datang istrinya, wis gak sido moco, nggak jadi moco. Yang diurusin siapa? Istrinya. Ya wis, bareng ngono turu tidur, nggak jadi Mbak baca. Itu keadaan kita. Makanya saya kalau dengar penuntut ilmu begini, insya Allah setelah aku nikah tambah semangat moco. Saya bilang teori, kenyataannya bukan tambah semangat moco, tambah apa? Tambah banyak tidurnya. Iya jelas itu.
Beda dengan Imam Qadhiyat. Baik, lihat. Sampai subuh. Falamma adzanal fajr, maka tatkala adzan fajr, berangkatlah Qadhiyat ke masjid. Setelah ke masjid itu masih ngajar ilmu, masih nyampaikan ilmu. Falamma kana qubailil zuhri, tatkala mau zuhur, dia pulang. Ketika dia pulang, lihat, nggak tidur, semalaman nggak tidur, lihat, semalaman nggak tidur, subuhnya masih ngajar. Beda dengan kita, malam nggak tidur, siangnya turu, balas dendam. Ini himmat dan kesabaran kita dalam mencari ilmu gak ada sama sekali. Makanya nggak jadi. Makanya Imam, lihat Ibnul Jauzi tadi bilangnya apa? Harus sabar, harus taat, harus masyaqqah, harus berat dalam meraih ilmu. Nah, ketika datang ke rumahnya, dia mencium bau masakan. Lalu dia tanya, apa namanya? Ayu godain kana, makan siang ini apa ya, kok enak banget gitu kan? Apa jawaban istri? Apa jawaban istri? Jawaban istri, nanti kamu tahu sendiri. Lagi marah-marah dia kan? Lagi marah-marah. Falamma dakhala, tatkala udah masuk. Kemudian si istrinya itu rafa, mengangkat periuk. Ternyata apa itu? Diangkat periuk, kertas nuskho tadi di bawahnya periuk terbakar. Bayangkan, terbakar, Pak. Kita kalau melihat istri kita gitu marah nggak? Oh, tak tendang ya murah. Kita tapi wong iki piye iki? Iki pinjam ke orang ini, kok kamu bakar ini, gimana ini? Dijelaskan kenapa dia bakar, coba. Kenapa dia bakar? Dikarenakan dia marah karena malam itu tidak ditoleh. Gara-gara ini kitab aku gak ditoleh. Dan saya punya cerita banyak, saya torehkan di buku saya itu. Saya torehkan di buku itu. Dan saya tambah yakin, ikhwan, semakin kita banyak membaca, semakin banyak ilmu. Itu sudah kaidah. Walaupun Anda ustadz tapi jarang moco, ya ilmunya gak akan nambah-nambah. Karena ilmu itu di bacaan. Semakin Anda banyak membaca, semakin nambah ilmu. Kalau gak gelem moco, walaupun itu ustadz, ya ilmunya segutu aja. Makanya harus banyak membaca. Nah, terus lihat ini. Maka sedih banget itu Qadhiyat. Ketika dia itu lihat lam yarudda syai'an ala zaujatiha, dia tidak menimbalin sepatah kata pun kepada istrinya. Dia diam, wahtamma, dan kesedihan itu menimpa kepadanya. Maka dia pun lihat ini. Lalu dia pun berdiri, fa akhadha mihbara wal qirtasa. Lalu dia mengambil pena dan mengambil kertas. Dia tulis ulang lagi, ma'ali qabi'i fi dhihni. Apa yang masih nempel di otaknya itu ditulis. Nulis ulang, satu kitab Pak, ditulis ulang. Bayangkan, ditulis ulang. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi hari sesuai dengan perjanjiannya, maka dia pun datang kepada si pemilik kitab. Dan dia mengatakan, hal naqasa fi syai', apakah masih ada yang kurang? Fatasaffaha, maka dia pun buka-buka, qal lam yanqus fihi syai', enggak ada yang kurang sedikit pun. Coba lihat dari cerita ini. Luar biasa semangat mereka, kesabaran mereka dalam menghadapi istri, dalam membaca, dalam menulis, dalam mentelaah, semalaman kuat membaca. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Gak hanya kesabaran, tidak hanya kesabaran di dalam membaca. Ini kesabaran dari bujuk rayu istri, bayangkan loh. Bujuk rayuk istri. Kita hanya HP aja wis klepek-klepek, baru HP. Maksudnya Anda punya HP. Larangan pesantren gak boleh megang HP.
Antum bilang apa? Nggak mondok, nggak paten. Aku tak mulai, orang masalah, nggak mondok. Itu apa kayak gitu itu? Berarti belum nancap dalam diri Anda itu ilmu. Harusnya apa? Apa buang, ada masalah, yang penting itu ilmu gitu kan. Larangan-larangan, kalau udah nggak apa-apa, nggak pakai HP, nggak apa-apa kan begitu, harusnya sabar menghadapi masalah itu aja, HP ringan. Paham nggak ini? Ini mau qadhiyat. Saya kasih contoh lagi. Waduh, sudah panjang, sudah selesai ini kayaknya ini. Sudah kayaknya ya. Sudah atau belum? Tolong lanjut cerita. Sudah atau belum? Sudah kan? Kenapa sudah lapar kan? Iya kan ini. Loh, ini baru ujian sekali ini loh. Baru gak makan siang aja gembor-gembor kan. Kita gembor-gembor gak? Jerit-jerit kan? Jerit-jerit. Nah ini loh, kita ini dibandingkan dengan mereka jelas jauh banget. Maka nih hasilnya ilmu ya jauh banget. Ya jauh banget. Jauh banget. Cukuplah insya Allah. Dikit lagi. Satu lagi. Bagus banget. Samarqandi, Imam Samarqandi cerita ini dalam kitab 6 Al-Jami' li Akhlaqir Rawi lil Iqadil Baghdadi juz 2 halaman 174. Ini bagus banget. Kata beliau, la yanalu hadzal ilma. Tidaklah memperoleh ilmu ini. Tidaklah orang itu akan berhasil di dalam mencapai ilmu illa man attala dukanahu, kecuali orang yang nganggurkan tokonya. Nah, terus wa kharraba bustanahu, dan merusak kebunnya. Nah, wa hajara ikhwanahu, dan meninggalkan teman-temannya. Lihat ini, tidak akan berhasil dalam menempuh ilmu kecuali orang yang menutup tokonya. Kenapa? Kalau toko dibuka, sibuk ngurusin toko, lali ilmu nih. Toko loh, ikut toko dipututup aja wis, cancel toko nih wis, tak belajar ilmu. Kedua, kharraba bustana, apa itu? Merusak kebunnya. Kebunnya dirusak, seorang kebun-kebunan. Fokus belajar. Kita nggak belajar ngurus kebun, ngurus toko, ngurus mana lagi? Ngurus banyak-banyak diurus. Belajarnya kapan ini? Belajarnya kapan? Makanya antum semangat. Kalau sudah jadi ustadz, jadi mudir, jadi pengasuh pesantren, pikirannya wis gak fokus dalam belajar. Ngurusi bangunan, mundar-mandir sana sini, belum mau ngurusin ini, udah gak bisa belajar. Fokus gak iso. Coba tanya para mudir-mudir itu, belajarnya kapan? Iso dihitung sehari itu loh. Kadang-kadang gak mau coba buku. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang sebulan orang tahu mau coba buku, mondar mandir ngurusin apa? Ngurusin itu. Sudah nggak bisa. Kalau pengen sukses di dalam ilmu, ya harus tinggal ini semuanya. Kalau nggak bisa. Makanya mumpung pada antum-antum semuanya, para asatidz muda, teman-teman yang senior, guru-guru yang senior, yang antum belum terbebani di dalam mengurus yang demikian itu, Anda tetap harus belajar, fokus belajar, karena itu adalah tambahan ilmu. Insya Allah akan berhasil di dalam meraih ilmu. Apalagi yang suka safar kemana-mana, wis hari-hari di perjalanan, kapan mau coy? Orang moco. Padahal moco itu adalah tambahannya ilmu. Nah kalau kita nggak baca gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Cukup insya Allah. Sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih kita kesabaran dalam mencari ilmu, sabar ya. Dan dengan apa keadaan yang apa ini, udahlah sabar insya Allah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.